الحمد لله رب
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh. Ya. Rahimakumullah. Ini adalah kali pertama saya mengisi di kajian rutin Ahad pagi PRN Cilengsi. Ya. Betul, Pak? Amin. Ya, PRM Cilengsi bukan Cilengsi kota kan ya? Cilengsi saja ya. Ya. Kota itu membuat ngebedain. Soalnya saya takutnya kalau pakai bahasa kota itu diskriminatif. Berarti yang lain ketinggalan ya. Enggak, insya Allah enggak ya. Ya. Insya Allah ketinggalannya merata, Pak. Baik. Jadi kemarin maghrib ya, Pak Eko ya. Saya dihubungi Pak Eko buat mengisi, ya. Entah ganti siapa atau emang nggak ada pematerinya, saya nggak tahu. Karena mendadak sekali. Kemudian langsung ditodong temanya apa? Ya. Nah maka kalau saya ya kalau nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh dari HPT, kalau nggak PHWM, ya, PHIWM, ya. Kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, karena saya mendengar katanya belum pernah dibahas, maka ini jadi penting ya, yaitu PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ya. Nah kita yang sholat subuh, ya, barusan, ya, ataupun jamaah yang baru saja datang, ini artinya warga Muhammadiyah, ya. Itu kalaupun bukan warga Muhammadiyah ya minimal simpatisan Muhammadiyah. Maka rasanya perlu untuk disosialisasikan tentang PHIWM ini, karena ini menjadi amanat dari ketua PP waktu itu ya, yaitu Prof. Syafi'i Ma'arif, ya. Karena PHIWM ini adalah hasil daripada Muktamar ke-44 saat itu, tahun 2000 kalau tidak salah, ya. Boleh. Pak Sarfian ikut waktu itu? Oh enggak, di Jakarta soalnya, ya. Waktu itu saya masih kecil sekali, masih SD. Nah, salah satu produknya adalah PHIWM, ya. Jadi ada beberapa kepentingan mengapa PHIWM ini akhirnya lahir saat itu, ya. Selain daripada kebutuhan pedoman bagi warga Muhammadiyah, ya, acuan, nilai, norma Islami khususnya bagi warga Muhammadiyah, tapi juga, ya, kemudian juga amanat daripada Tanwir, ya, tahun 92, jadi udah cukup lama, ya. Tetapi juga melihat daripada perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi saat itu, ya.
Itu kan lagi hangat-hangatnya Pak ya, pasca 98 seterusnya. Tahun 2000 maka lahirlah PWM. Ya. Nah ini rasanya perlu untuk adanya pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan. Ya. Kemudian melihat juga adanya perubahan alam pikiran. Ini saya baca dari, jadi diantara kepentingan yang mendorong akhirnya lahirnya PWM. Perubahan alam pikiran ya, yang cenderung pragmatis. Ya, artinya di tengah masyarakat khususnya warga Muhammadiyah. Ya. Jadi adanya perubahan ya, tren ya, masyarakat itu cenderung pragmatis, berorientasi kepada daya guna ya, nilai guna saja ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu pinginnya yang apa yang sekiranya menguntungkan saat itu saja, yang paling mudah untuk ya. Jadi kalau misalkan ditanya antara menyimpan uang saku ya, atau dari penghasilan yang kita miliki, tentu orang akan lebih memilih untuk membelanjakan kepada sesuatu yang bisa dia rasakan manfaatnya ya saat itu juga, ketimbang untuk misalkan berinfak, ketimbang untuk misalkan ya disisihkan di jalan Allah ya. Ini adalah diantara pragmatisme ya, yang hadir di tengah masyarakat. Selain itu juga ya, materialistis, artinya berorientasi kepada material ya. Selain itu juga hedonistis ya, jadi berorientasi kepada pemenuhan kesenangan duniawi ya. Jadi masyarakat ini berubah ya, trennya. Nanti lebih senang dengan ya sesuatu yang sifatnya bisa pemenuhan kesenangan pribadi, kesenangan individual ya. Nah ini adalah beberapa ya, perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga mendorong lahirnya PHIWM. Selain itu juga disebabkan karena penetrasi budaya ya, budaya-budaya asing ya, khususnya yang jelas bukan dari tradisi Islami ya, tradisi umat Islam jelas ya. Jadi memang dari sudah cukup lama ya bangsa kita diantara bangsa yang mudah sekali menerima tradisi-tradisi daripada negara lain atau bahkan umat lain. Dan ini memang sudah menjadi sunnatullah. Orang-orang Yahudi, Nasrani itu memang nggak akan pernah rela membiarkan kita itu tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Nggak akan pernah rela. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, taraddu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Nah maka keberhasilan itu mulai terasa sedikit demi sedikit, masuk lewat budaya ya, industri hiburan ya, entah itu filmnya ya, majalahnya ya, mungkin saat itu senior-senior ya, bapak-bapak sepuh-sepuh ngerti betul apa ancaman ya yang dimaksud ya, penetrasi budaya yang dimaksud melalui media-media yang ada saat itu ya. Nah ini tentu menjadi perhatian dari pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu ya, sehingga tadi ya sama lahirlah ya PHIWM ini. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah ya, baik sebab faktor internal maupun eksternal yang membutuhkan tadi standar nilai atau norma yang jelas dari Muhammadiyah itu sendiri ya. Nah maka melihat daripada kepentingan itu semua ya,
maka disusunlah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu dan jamaah semuanya bahwasannya PHIWM ini memiliki beberapa karakteristik sifat. Ya. Yang pertama, dia mengandung hal yang sifatnya prinsip pokok. Ya. Kemudian dia bersifat pengayaan. Ya. Arti memberikan tambahan hazanah untuk membentuk ruhani yang luhur, ya. Serta tidak hanya berhenti pada ruhaninya tetapi juga zahiri, ya. Artinya lahiriah maupun batiniah. Kemudian sifatnya aktual, ya. Artinya terkait dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan keseharian. Maka nanti kalau kita baca, ya, isi daripada PHIWM ini nggak akan jauh-jauh dari pedoman yang sifatnya praktis, gitu. Ya, memang untuk dipraktikkan langsung dalam kehidupan. Ya, memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Ya. Ideal dapat menjadi panduan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Dan dia bersifat robbani. Ya, bersifat ketuhanan, mengandung ajaran-ajaran dan pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesolihan. Dan yang terakhir adalah taisir. Ya, jadi memegang teguh, ya, prinsip kemudahan. Ya, mudah untuk difahami, mudah diamalkan, ya, khususnya bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Tujuannya jelas, ya, terbentuknya perilaku individu maupun kolektif, ya, seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswah hasanah. Ya. Jadi harapannya dengan PHIWM ini ketika diterapkan, dipraktekkan oleh seluruh warga Muhammadiyah, maka masing-masing kita ini menjadi uswah hasanah di tengah masyarakat. Ya. Menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, maka di dalam PHIWM ini ada beberapa pedoman, ya, yang akan kita bahas. Itu pedoman yang pertama, ya, ini untuk pribadi. Selain itu juga ada pedoman untuk, ya, pedoman hidup Islami untuk keluarga, di dalam keluarga. Bagaimana kita, ya, sebagai seorang warga Muhammadiyah di dalam, ya, lingkup keluarga. Kemudian bagaimana ketika di tengah masyarakat, ya, pedoman di tengah masyarakat, pedoman berorganisasi, pedoman dalam mengelola amal usaha, ya, pedoman dalam berbisnis, mengembangkan profesi. Ini kaitannya dengan muamalah duniawiyah, ya. Berbangsa, bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kehidupan dalam seni dan budaya, ya. Jadi cukup lengkap sebetulnya pedoman hidup ini, cukup lengkap. Jadi kalau misalkan diterapkan, ya, maka tadi, ya, harapannya maka bisa melahirkan warga persyarikatan yang menjadi uswah hasanah di tengah masyarakat. Ya. Nah, maka kita akan langsung masuk kepada bahasan inti kita. Ya. Ya, ini bagaimana pedoman hidup warga Muhammadiyah, ya, sebagai pribadi, ya, individu. Baik. Yang pertama, kehidupan pribadi dalam akidah. Ya. Ini saya bacakan dulu baru kemudian nanti kita bahas, ya. Yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, ya, berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas
dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Ya. Jadi pedoman yang pertama ini untuk pribadi, ya, masing-masing daripada warga Muhammadiyah, bahwa setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, ya, berupa tauhid. Yang pertama, tauhid artinya mengesahkan Allah, ya, baik di dalam penyembahannya maupun di dalam ketuhanannya, ya, asma maupun sifatnya, ya. Kemudian tauhid kepada Allah, ya, ini sejalan dengan apa yang Allah serukan di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Saya kira Bapak Ibu, ya, dan seluruh jamaah sudah memahami. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Ya, Allah itu, ya, tidak memiliki keturunan, ya, dan Allah bukan keturunan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara seorang pun, satu pun, ya, apapun, ya, dengan Allah SWT, ya. Nah, ini menjadi dasar mengapa menjadi warga Muhammadiyah itu harus memiliki prinsip hidup, ya, serta kesadaran imani tadi, ya, dengan bertauhid kepada Allah, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah Allah itu esa. Esa dalam hal apa? Esa di dalam ketuhanan. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mencipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki, ya, bukan manusia, ya, bukan pula makhluk yang lain, ya. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, ya. Jadi tauhid atau mengesahkan Allah itu tidak hanya di dalam penyembahan saja, Bapak Ibu, ya, tetapi juga di dalam, ya, sifat ketuhanannya, ya. Ya, bahwasanya Allah tadi yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan pertolongan, ya, Allah yang mengatur daripada takdir kita, Allah yang menetapkan takdir, ya, Allah yang menguasai, satu-satunya zat yang menguasai hari akhir dan lain sebagainya. Maka dengan sifat tauhid ini, ya, harapannya, ya, terpancar pribadi yang ibadur rahman, hamba Allah. Sebagaimana disebutkan, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 63, ya, hingga ayat 67 dan seterusnya, ya, cukup panjang sebetulnya. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang yang berjalan di muka bumi itu, ya, dengan rendah hati, nggak sombong, ya. Jadi kalau mau jadi pribadi yang ibadur rahman, ya, hamba Tuhan yang Maha Pengasih, maka harus dibuktikan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, cirinya kata Allah, yang pertama adalah orang yang kalau berjalan itu dia berjalan dengan, ya, rendah hati, tidak sombong. Berjalan dengan rendah hati itu gimana? Kata ulama, tidak hanya niatnya doang, ya, nggak cuma sekedar, oh saya jalan nggak sombong kok, tapi harus dibuktikan dengan, ya, perilakunya. Jangan sampai dibilang, oh saya nggak niat sombong, tapi berangkat ke masjid bawa Harley gitu. Susah Pak untuk nggak sombong, Pak. Rasanya, ya. Kalau pakai motor kayak Pak Eko, waduh, mudah sekali insyaallah. Ya, padahal Pak Eko punya mobil, tapi kalau berangkat tuh naik motor gitu.
bahkan begal pun pengen ngelirik aja enggak kayaknya. Jadi munculnya rasa sombong itu kayaknya kemungkinan tuh susah gitu. Tapi coba Pak, kita niat berangkat ke masjid nggak sombong, tapi bawanya Harley Pak. Itu susah Pak untuk nggak sombong Pak. Belum lagi sholatnya nggak tenang, kepikiran mulu. Barusan udah dikunci stang apa belum ya? Kalau udah rokaat kedua, susah. Ya, maka harus dibuktikan dalam perilaku. Ya, bahkan kata ulama itu termasuk cara berjalannya. Ya, cara berjalannya. Nabi kalau berjalan itu seperti menuruni bukit gitu ya. Jadi cepat gitu ya. Tapi juga nggak tergesa-gesa Pak. Ya, anggun kalau bahasa ulama itu. Ya, anggunnya itu bukan gemulai gitu Pak. Ya. Jadi yang laki-laki berjalan seperti wanita, bukan anggun begitu. Ya. Artinya penuh karisma begitu. Ya. Jalannya enggak toleh kanan, toleh kiri gitu ya. Atau ada gangguan apa dia berhenti dulu, nonton dulu. Videoin dulu ya. Ini kayak sudah menjadi tradisi kita gitu. Ya. Jadi nggak sampai-sampai gitu. Ya. Jadi mulai dari cara berjalannya. Ya. Yang dimaksud dengan haunan ini kata mufassir, mulai dari cara berjalannya. Jadi jalannya itu harus anggun, tidak cepat tapi juga tidak kayak orang sakit. Ini bahasa ulama, bukan bahasa saya. Artinya kayak sengaja dilambat-lambatin atau seperti orang yang lemah gitu ya. Ya, kalau bahasa ulama itu kayak orang yang sakit begitu. Kenapa kok pelan banget jalannya? Jadi orang mikirnya kayak apalagi sakit, apalagi gimana gitu. Ya. Jadi berjalannya itu ya tegas begitu ya. Tapi juga tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah yaitu orang yang kalau berjalan itu dengan rendah hati. Ya, rendah hati juga ya kalau dulu. Jadi kenapa kok tadi saya terjemahkan dengan apa yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan itu juga harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau betul-betul jalan kita pengen rendah hati itu apa yang kita kenakan juga harus diperhatikan. Selain cara berjalannya, tapi juga apa yang kita kenakan. Ya. Kalau di zaman Nabi kan dulu ketika Nabi merespon adanya tradisi jahiliyah yang kalau orang itu ingin menampakkan status sosialnya maka dia akan menjulurkan pakaiannya. Ya. Maka Nabi SAW merespon dengan menjarra thawbahu khuyala. Ya, siapa-siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, ya, maka tempatnya di neraka kan gitu. Ya. Tetapi yang tidak dibaca oleh sebagian orang adalah, dan ini yang menjadi keyakinan pada Muhammadiyah ya, dalam paham Muhammadiyah, bahwasanya di situ adanya disertai kesombongan, menjulurkannya disertai dengan kesombongan. Ya. Kalau saudara kita di sebelah kan enggak, mau sombong mau enggak, kalau dijulurin enggak boleh kan gitu. Ya. Kalau Muhammadiyah enggak, harus disertai dengan tadi khuyala, adanya unsur kesombongan. Nanti kalau dipanjanginnya bukan niat untuk sombong ya, maka tentu ini tidak termasuk. Lagi pula rasa-rasanya susah gitu. Kalau pingin sombong hanya dengan menjulurkan pakaian hari ini. Kalau orang dulu kan beda maksudnya, trennya beda gitu. Ya, saat itu mungkin ya cara orang menampakkan status sosialnya dengan menjulurkan pakaian sampai nyeret-nyeret gitu. Padahal bukan perempuan gitu, laki-laki. Dan ini jelas bukan tradisi daripada umat Islam. Ya, poinnya adalah pada berjalan dengan tidak sombong. Begitu. Itu inlatnya, dan itu yang ditangkap oleh Muhammadiyah, yang dipahami oleh Muhammadiyah. Ya. Nah, kemudian juga ya bagi wanita misalkan ya, nanti menggunakan perhiasan secara berlebihan. Ya.
selain ini akan berpotensi menghadirkan sifat riya, ya. Kemudian sifat apalagi ujub, ya. Artinya kita merasa takjub dengan diri kita sendiri, merasa takabur, paling besar, paling hebat, paling sukses sendiri, ya. Nah, maka hal-hal seperti ini harus dihindari, ya, khususnya yang ibu-ibu, ya, atau perempuan. Karena laki-laki rasa-rasanya kalau di tradisi kita, di bangsa kita, rasa-rasanya jarang ada yang laki-laki pakai perhiasan gitu sampai berlebihan, jarang, ya, jarang. Meskipun ada, tentunya ada, ya. Nah, maka ini juga bagian daripada cara kita untuk tidak sombong di dalam berjalan, ya. Artinya apa yang kita kenakan juga harus diperhatikan. Kalau bisa pakai pakaian yang biasa-biasa saja, ya, maka kalau indikator Nabi itu, ya, kalau mau pakai pakaian yang tidak membuat kita dihinakan, ya, jadi pilih pakaian yang membuat kita tidak dihinakan, ya, tetapi juga tidak mendatangkan kesombongan. Tengah-tengah aja, biasa-biasa aja, ya. Pakaian-pakaian yang umum yang tidak mencolok, ya. Kan kalau kita lihat tren-tren fashion di barat itu, Bapak Ibu, ya, orang kalau fashion show itu aneh-aneh itu, ya, apa aja dipakai itu. Saya pernah lihat video sampai bajunya itu kasur bantal segala macam, itu jadi fashion, jadi, ya, dan lain sebagainya, aneh-aneh gitu, ya. Nah, tentu ini bukan ciri daripada pribadi yang haunan tadi, yang berjalan dengan rendah hati. Itu susah kalau pakai baju-baju yang mewah atau mencolok. Minimal mewah sih enggak, tapi mencolok enggak enak dilihat gitu. Ini susah juga rasanya untuk rendah hati ketika berjalan, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang ibadur rahman, pribadi yang ibadur rahman adalah orang yang apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu ngajak bicara, ya, qalu salama, mereka menjawab dengan, ya, salama, keselamatan, ya, assalamu alayka, ya, itu assalamu alaikum misalkan, ya, kita mengucapkan salam dan sebagainya, ya. Di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan wa idza khatabahumul jahiluna adalah orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh yang mengejek kita, mencela kita. Maka pribadi yang ibadur rahman adalah orang yang kalau dicela, dia balasnya justru ngedoain keselamatan. Susah ya kayaknya, ya. Tapi ya memang begitulah idealnya pribadi yang ibadur rahman. Dicela tapi dia balasnya dengan mendoakan keselamatan, ya. Semoga keselamatan bagimu. Nah, saya sempat bingung juga, ya. Memang bisa muslim seperti itu, ya. Ya bisa, karena dibuktikan itu dengan, ya, Nabi SAW bisa mempraktikkan itu, ya. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan ini predikatnya hasan memang hadisnya, tapi tetap saja makbul, masih bisa diterima. Suatu ketika ada dua orang sahabat yang sedang saling, ya, dua orang yang sedang saling mencela, ya. Kemudian Nabi SAW melewati mereka, ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan bahwasanya, ya, di tengah kalian itu ada malaikat yang membela kalian, ya. Jadi setiap kali misalkan kita mencela saudara kita, sesama muslim, kita mencela, maka kata malaikat itu, kamu lebih berhak atas celaan tersebut, ya. Jadi begitu seterusnya. Tapi begitu kita mengucapkan tadi, ya, kita membalasnya dengan doa keselamatan atau dengan minimal perkataan yang baik, maka malaikat yang awalnya misalkan kita mencela seseorang, ya, kemudian dia dibalas, ya, maka malaikat menjawabnya, ya, artinya dibatalkan perkataannya yang awalnya, tidak, kamu lebih berhak atas celaan tersebut, kata malaikat, maka malaikat mengatakan, ya, benar.